Oke, selamat pagi semuanya. Seperti biasa, ini hari terakhir ya sama Pak Zamzam. Besok ada Pak Cece, insya Allah, yang akan mengisi sesinya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang lingkungan, terus tentang botani, hari ini tentang fisiologi dan anatomi dan klasifikasi hewan dan juga manusia ya. Seperti biasa, kita pematerian dulu, nanti latihan soal, terus nanti ada sesi mandiri, kalian mengerjakan soal, dan siang nanti kita bahas ya. Oke, bicara tentang struktur tubuh hewan maupun manusia, ya, itu disusun oleh 4 jaringan dasar, ya, jaringan dasar. Jaringan itu bukan berarti sinyal ya. Jaringan di sini tuh adalah kelompok atau kumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Ya. Jadi seperti kemarin di tumbuhan kita bahas ada xilem, ada floem gitu kan, ada korteks, ada parenkim gitu ya. Nah itu tuh jaringan, ya. Mereka disusun oleh sel gitu. Nanti jaringan-jaringan tersebut menyusun organ gitu ya. Kalau di tumbuhan organnya kan akar, batang, dan daun. Kalau di hewan organ itu banyak, lebih banyak lagi kan. Ada paru-paru, jantung, usus, itu kan organ ya. Kulit, itu tuh organ. Hati, ginjal, ya. Terus organ reproduksi, mata, hidung, telinga, itu semua adalah organ. Yang kemudian menjadi satu kesatuan untuk masing-masing fungsi gitu ya, menjadi sistem organ. Sistem organ pencernaan, sistem organ pernafasan gitu ya. Sistem organ pencernaan, organ-organnya dari mulut, kerongkongan, lambung gitu-gitu kan. Nanti menyusun satu individu yang utuh atau organisme gitu ya. Nah, berarti di sini jaringan itu bagian dari struktur penyusun organisme gitu ya. Kamu bisa memahami fungsi setiap organ itu salah satunya dengan memahami peran dari jaringan gitu ya. Kenapa jantung bisa berdenyut? Oh, karena di situ ada jaringan otot gitu kan. Kenapa kulit kita tidak bisa ditembus oleh air? Ya kan, kulit kita nggak nembus air ya. Jadi kamu kalau berendam nggak kamu jadi kembung gitu ya gara-gara airnya nyerap gitu dari kulit kan enggak. Karena di kulit kita ada jaringan epitel gitu kan yang melindungi kulit kita dari luar ya. Terus kenapa tubuh kita saling terkait satu dengan yang lain gitu kan? Kenapa tangan sambung-sambung gitu ya? Tulangnya kan banyak ya kan? Tulang kita banyak tapi bisa dan tulangnya masing-masing kan ya, satu tulang gitu tapi bisa saling menyambung karena ada jaringan ikat gitu ya. Terus kenapa kita bisa mengatur seluruh gerak tubuh kita, mengontrol apa yang terjadi di semua bagian tubuh kita, karena ada jaringan syaraf gitu ya. Jadi 4 jaringan ini adalah jaringan dasar yang ada di seluruh organ tubuh hewan dan manusia ya tentu saja ya. Jadi fungsi organ-organ tubuh kita itu sebenarnya dijalankan oleh keempat tipe jaringan ini ya. Ingat ya, ada jaringan epitel yang di bagian luar melindungi, jaringan ikat yang menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain, jaringan otot yang memungkinkan kita untuk bergerak ya, bagian tubuh kita untuk bergerak, dan jaringan syaraf yang
membuat kita bisa terkontrol, ya, terkoordinasi satu bagian dengan bagian yang lain. Oke, jaringan epitel itu bentuk selnya beda-beda, ya, tergantung dengan fungsinya. Ada yang gepeng-gepeng, ada yang kotak-kotak, ada yang silindris atau seperti tabung gitu ya. Ada yang selapis, ada yang berlapis. Nah, itu memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda, ya, atau spesifik gitu ya. Kalau berlapis, ya, jumlah selnya, lapisannya banyak, berarti itu untuk proteksi, ya kan, untuk perlindungan gitu. Kulit kita itu kan berganti ya setiap hari ya, mengelupas gitu kan, terus diganti dengan jaringan yang muda gitu ya. Nah, kebayang kalau misalkan kulit kita cuman selapis sel epitelnya, atau gampang luka ya, gampang robek, gampang terinfeksi penyakit. Nah, tapi karena kulit kita disusun oleh epitel yang berlapis, maka kulit kita jadi pelindung tubuh gitu. Nah, berbeda halnya dengan paru-paru, ya kan? Kalau paru-paru, karena untuk pertukaran gas nggak mungkin berlapis dong. Kalau paru-paru kan justru harus setipis mungkin agar gas oksigen, gas karbon dioksida itu dengan mudah bisa keluar masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi bagian tubuh tertentu dia epitelnya tebal, bagian tubuh yang lain dia epitelnya lebih tipis, gitu ya. Bentuk selnya beda-beda, itu semua merupakan penyokong fungsi yang khusus, gitu ya. Jadi yang tebal ya karena tebalnya dia jadi berfungsi, yang tipis karena tipisnya dia juga jadi punya fungsi, gitu ya. Jaringan ikat menyusun seluruh bagian tubuh kita, menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain ya. Jaringan ikat itu termasuk di dalamnya ada tulang. Tulang itu termasuk jaringan ikat ya. Terus tulang itu kan ada tulang keras, ada tulang rawan ya. Tulang rawan yang menyusun telinga kamu itu tulang rawan. Hidung gitu ya. Atau bagian-bagian di persendian, di ujung tulang keras, biar tidak luka gitu ya. Karena kan tulang keras itu ya keras gitu. Nah, sementara tulang keras dengan tulang keras lainnya itu saling berdekatan gitu. Untuk bergerak mereka harus saling bersinggungan, harus saling bergerak satu dengan yang lain. Biar tidak terjadi gesekan, maka tulang kerasnya dilindungi oleh tulang rawan gitu ya. Makanya kalau makan paha ayam gitu ya, atau makan iga sapi gitu, di bagian ujung-ujung tulangnya itu suka ada tulang rawannya gitu ya. Tulang rawan itu yang kelihatan kayak kenyal-kenyal gitu ya. Nah, itu tulang rawan. Terus yang juga merupakan ikat adalah lemak ya. Nah, lemak di tubuh kita ini kayak di bawah kulit ya kan, ada lemaknya. Di sekitar organ dalam juga banyak lemak. Itu jaringan ikat ya. Jadi lemak itu dibutuhkan untuk tubuh. Ya, karena lemak itu bisa melindungi tubuh. Jadi bantal gitu, jadi kayak melindungi dari guncangan gitu. Tentu dalam jumlah yang sesuai ya. Kalau berlebih ya jadi penyakit gitu ya. Terus ada jaringan darah ya. Darah itu adalah jaringan ikat. Kenapa darah jaringan ikat? Karena dia menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain kan. Darah itu bisa mengalir kemana gitu. Ya. Nah, karena dia jaringan ikat, maka dia dibikinnya juga di jaringan ikat lagi gitu kan. Darah itu kan dibentuknya di tulang ya.
darah itu dibuatnya di tulang. Jadi selama ini darah kita itu dibuatnya di tulang. Jadi tulang itu bukan cuma sekedar pondasi gitu ya, bukan cuma sekedar menguatkan tubuh, tapi tulang juga sebagai pabriknya sel darah. Jadi itu jaringan ikat. Nah, ini kalau dilihat di bawah mikroskop, tulang keras itu kelihatan rapat sekali gitu ya, karena banyak mengandung kalsium dan fosfor ya. Jadi padat banget gitu. Ini yang hitam-hitamnya itu adalah tulangnya. Sementara tulang rawan kamu lihat dia berak gitu ya. Di tengah-tengahnya ini isinya cairan kondroitin sulfat, makanya dia lebih lunak, lebih lentur gitu ya. Kalau pernah makan ayam tulang lunak, itu si tulang rawannya itu bisa sampai jadi cair-cair gitu ya. Jadi tulang rawan itu strukturnya dia sangat fleksibel ya. Karena tulang rawan ini sebenarnya nyambung secara proses pembentukan ya. Jadi sebenarnya tulang keras kita itu berasal dari tulang rawan. Jadi saat kalian masih berupa janin di dalam tubuh ibu gitu, di dalam rahim ibu, kan nggak langsung jadi tulang keras ya. Nggak langsung kalian tulangnya jadi keras-keras gitu. Semua tulang itu berawal dari tulang rawan. Gitu ya. Itu lunak dulu gitu. Makanya kan kayak tengkorak atau kepalanya bayi gitu yang baru lahir itu suka bentuknya suka aneh gitu ya. Karena tulang tengkorak itu termasuk yang terakhir dia menjadi keras gitu ya. Tulang tengkorak itu termasuk yang dia baru akan benar-benar mengerasnya itu setelah bayi itu keluar, janin itu keluar dari gitu. Baru si tulang tengkorak itu, tulang kepala itu akan benar-benar mengeras. Itu pun perlahan-lahan gitu ya. Makanya bayi ketika lahir tuh kadang kepalanya benjong gitu ya, nggak simetris. Atau kalau kebanyakan tidur gitu si bayinya nggak digendong-gendong, ntar si kepala belakangnya tuh agak datar gitu karena si tengkorak itu tulang yang memang terakhir dia mengeras gitu ya. Tapi lama-kelamaan ya bentuknya bakal biasa aja kayak bentuk kepala umumnya gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tulang tulang keras itu nggak ujug-ujug keras gitu ya. Dia awalnya dari struktur yang lebih lunak atau struktur yang lebih elastis, yakni tulang rawan gitu ya, tulang rawan. Seperti itu. Nah, seiring dengan masuknya pembuluh darah ke dalam struktur tulang rawan, maka si tulang rawan ini berubah menjadi tulang keras gitu ya. Jadi yang awalnya tidak banyak kalsium menjadi banyak kalsium. Nah, kalsium di tubuh kita kan kalsium ya yang bikin pengerasan tuh. Jadi tulang keras aja sampai tumbuh dewasa. Sementara otot tadi epitel udah ikat udah, sedangkan otot ya itu dia bisa berkontraksi, bisa memanjang, bisa memendek gitu. Itu cuman otot yang bisa ya. Jadi jaringan di tubuh kita, di tubuh manusia dan hewan yang bisa memanjang dan memendek itu adalah otot. Dan otot inilah yang memungkinkan kita untuk bergerak. Karena bergerak itu kan berarti mengatur posisi tulang, ya kan? Mengatur posisi tulang agar tulang itu bisa kemudian berubah posisi dan membentuk suatu gerakan. Gitu. Makanya otot disebut alat gerak aktif, gitu. Sementara tulang alat gerak pasif, kan gitu. Kenapa? Karena dalam suatu gerakan tulang itu digerakkan oleh otot, gitu ya. Cuman kalau otot doang ya nggak bisa, ya kan? Kalau otot doang mah ya jadi gerakannya gerakan yang kecil-kecil aja gitu ya, atau yang sedikit gerakannya. Seperti gerakan-gerakan yang tidak kita sadari,
ya kayak gerakan usus gitu kan, itu kan nggak heboh, ya hanya segitu-gitu aja gitu. Jadi kenapa bisa manusia bisa melompat gitu ya, hewan bisa berlari dengan kencang, karena ada kerjasama antara tulang sebagai tuasnya, sebagai pondasinya, sebagai alat gerak pasif gitu ya, dan otot yang menggerakkan tulang sebagai alat gerak aktif gitu ya. Nah, otot ini bisa memungkinkan terjadinya pergerakan karena memiliki protein-protein di dalamnya berupa serabut gitu ya, benang-benang halus gitu. Ada protein aktin dan ada protein miosin. Sementara otot sendiri ada 3 jenis, ada otot lurik, ya ini skeletal muscle atau otot lurik, ada otot jantung dan ada otot polos ya. Otot jantung jelas hanya ada di jantung ya, the one and only. Otot lurik ada menyusun otot-otot yang bisa digerakkan dengan sadar, ya kan? Atau istilahnya kerjanya secara volunteer, gitu ya. Jadi tangan, kaki, pokoknya otot yang bisa kamu kendalikan aja gerakannya. Coba kedipkan mata, nah kalian berkedip. Nah itu berarti di kelopak mata itu ada otot luriknya, gitu ya. Gerakan jempol, nah berarti itu kan bisa kita lakukan ya. Si jempol itu berarti ototnya otot lurik gitu. Tapi kalau coba gerakan lambung, nggak bisa kan kita mengatur gerak lambung gitu atau mengatur gerak usus, nggak bisa. Padahal mereka juga bergerak, lambung kan bergerak ya, usus juga bergerak gitu. Nah, kenapa kita tidak bisa kontrol dengan sadar? Karena mereka disusunnya oleh otot polos ya. Otot polos itu kontraksinya terbatas, tidak heboh-heboh banget, tapi tidak bisa dikendalikan. Alias bukan tidak bisa dikendalikan, tidak dikendalikan dengan sadar gitu ya. Jadi tetap terkendali oleh otak kita, tapi tidak sadar ya. Tidak bisa kita sengaja gitu untuk memproses atau tidak memproses otot tersebut. Ya, seperti itu. Nah, untuk otot bisa berkontraksi itu perlu kalsium ya. Itu perlu ion kalsium, makanya kalian jangan sampai kekurangan kalsium, karena kalau kurang kalsium nanti ototnya akan mengalami kesulitan dalam berkontraksi. Terus yang terakhir ada jaringan saraf. Saraf ini tersebar di seluruh bagian tubuh kita, menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain dengan sel yang namanya sel saraf. Sel saraf ini akan menghantarkan informasi dari setiap bagian tubuh kita, baik ke otak maupun ke sumsum tulang belakang. Gitu ya. Jadi dengan adanya saraf itu, otak kita bisa tahu, oh tangan kita menyentuh sesuatu yang panas. Otak kita bisa mengatur, hey tangan angkat, gitu kan, karena panas. Nah, gitu. Berarti kan ada yang menghubungkan kan antara tangan dengan otak kita gitu. Itu sih sel saraf. Di dalam otak kita sendiri pun adalah kumpulan dari sel-sel saraf yang akan mengolah informasi. Apakah tangan itu kita suruh ngangkat atau diem aja karena panasnya biasa aja gitu ya, nggak harus sampai ngangkat tangan gitu kan. Itu diaturnya sama otak gitu. Apa yang kamu putuskan untuk merespon sesuatu itu kerjaannya otak. Ya, diatur semuanya oleh otak. Oke, seperti itu pengantarnya ya, jaringan hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan otot, juga jaringan syaraf ya. Mari kita bahas per sistem organ, tentu yang ada di materi sekolah dasar dan tambahan-tambahan lainnya ya. Sistem pencernaan. Nah, ini kan ada ya sistem pencernaan ya. Yang materi yang bisa kalian baca di buku pelajaran tidak akan Pak Zam-Zam bahas lebih jauh. Hanya diulas aja gitu ya. Kalau saluran pencernaan mah udah pada tahu aja gitu ya.
mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar sampai ke anus ya. Yang pasti ya dalam sistem pencernaan itu tidak semua organ sistem pencernaan itu berupa saluran pencernaan. Ada juga yang namanya kelenjar pencernaan alias organ yang menghasilkan atau membentuk sesuatu gitu yang mendukung proses pencernaan ya. Seperti di rongga mulut, di situ ada kelenjar liur gitu ya, atau kelenjar ludah. Kalau tidak ada air ludah, nggak bisa mencerna di mulut gitu ya, kering gitu ya. Maka ada air ludah. Di lambung sendiri selain untuk menampung makanan juga bisa menghasilkan HCl ya kan, asam lambung. Nah, berarti lambung itu juga berperan sebagai kelenjar ya. Iya saluran pencernaan, ya kelenjar pencernaan lambung itu. Hati, nah kalau hati, makanan kan nggak masuk ke hati ya. Makanan itu tidak melipir gitu ke hati, dari lambung kan langsung ke usus halus. Nah tapi hati terlibat dalam sistem pencernaan, ya kan, dengan membentuk cairan ampedu ya. Cairan ampedu itu bisa mengemulsi atau mengendapkan lemak ya, sehingga kalau kamu mengkonsumsi lemak itu kan tidak bisa bersatu dengan air ya. Nah, problemnya adalah di saluran pencernaan kita, di pembuluh darah kita yang paling banyak itu kan sesuatu air ya. Jadi bayangkan lemak yang tidak larut air ada di dalam air gitu, ada di dalam saluran yang penuh air, maka si lemak ini harus mengalami emulsi dulu ya, atau pengendapan. Nah, itu dilakukan oleh getah ampedu ya, atau cairan ampedu dari hati. Juga ada pankreas ya, pankreas itu pabriknya enzim pencerna ya. Jadi itu kelenjar pencernaan. Seperti itu. Nah, di lambung terjadi penampungan dan pencernaan makanan ya. Nah, ingat antara lambung dengan esofagus dengan kerongkongan, juga antara lambung dengan usus halus itu ada katup ya, ada semacam saluran yang menyempit dan bisa membuka dan menutup gitu ya. Itu yang mengatur makanan kita gitu ya. Kamu kan nggak makan masuk lambung langsung masuk usus, kan nggak gitu ya. Makanan itu ditampung dulu di lambung gitu ya. Ketika ditelan pun kan nggak langsung semua masuk ke lambung kan, pelan-pelan gitu kan. Nah, pelan-pelan masuk ke lambung. Nah, berarti antara lambung dengan dengan kerongkongan, dengan esofagus itu ada pengaturan gitu ya. Nah, ini oleh sphincter ya. Kalau kamu muntah, nah berarti sphincter ini tuh membuka gitu. Makanya ada momen misalkan kalau seseorang muntah itu lebih pahit gitu ya. Kenapa pahit? Karena dari lambung. Lambung itu kan banyak asamnya. Asam lambung ya, asam itu pahit. Jadi kalau muntah sampai ada rasa pahit, nah berarti itu si sphincternya itu membuka nih. Dan itu bahaya ya. Bisa merusak kerongkongan. Juga sama antara lambung dengan usus halus itu ada sphincter yang akan membuka dan menutup dipengaruhi oleh keasaman makanan gitu ya. Jadi makanan yang masuk ke dalam lambung kan menjadi lebih asam ya, gara-gara adanya asam lambung. Itu kan mekanisme untuk membunuh kuman gitu ya. Jadi dengan adanya asam lambung itu makanan itu jadi lebih bersih gitu ya. Nah, terus tapi di sisi lain juga asam lambung mengaktifkan enzim pepsin gitu ya untuk mencerna protein. Jadi di lambung ini tempat pertama terjadinya pencernaan protein. Kalau di mulut tempat pertama terjadinya pencernaan karbohidrat ya.
oleh enzim petialin atau amilase. Nah, makanan di lambung itu kan asam, terus dia harus masuk ke usus, di usus suasananya basa ya. Jadi di lambung asam, di usus basa. Nah, maka si sphincter ini atau katup ini itu akan membuka dan menutup tergantung dia dipengaruhi oleh asam dan basa. Ketika makanan dari lambung nempel ke katup, maka dia akan ngebuka. Berarti katup yang menghadap ke lambung itu peka terhadap asam. Lalu si makanan masuk ke usus. Usus ini kan jadi basa ya. Nah, ketika masuk ke usus, maka si katup akan menutup gitu. Makanya dia jadi step by step gitu. Jadi nggak langsung makan sepiring, sepiringnya langsung masuk ke lambung. Next-nya langsung sepiringnya masuk ke usus, kan nggak kayak gitu. Jadi masuknya pelan-pelan gitu. Ya, biar kalian kenyangnya lama gitu. Ya, kalau semua tiba-tiba langsung masuk dengan cepat, nah, pasti kenyangnya juga cepat gitu ya. Kalau kenyang cepat ya makannya jadi banyak gitu kan. Kalau kenyangnya lama makannya jadi sedikit. Ya begitulah ya contohnya. Nah, lapisan saluran pencernaan itu tadi balik ke jaringan penyusunnya, jadi pasti ada epitelnya. Di permukaan ini ada jonjot-jonjot usus kan. Nah, permukaan jonjot usus itu epitel, sehingga makanan itu bisa diserap gitu ya. Terus di bawah epitel ada otot pasti ya, ada jaringan otot gitu ya nih, yang tebal. Pernah makan babat? Nah, kalau makan babat itu ada ototnya kan ya, ada yang serat-seratnya gitu di bawahnya tuh. Nah, itu adalah otot. Kenapa? Ya karena kan saluran pencernaan berkontraksi ya. Gerak peristaltik itu kan harus pakai otot gitu ya. Jadi ada ototnya di sepanjang saluran pencernaan. Nah, jangan lupa enzim-enzimnya juga ya, hati-hati ya. Dan posisi atau tempat di mana setiap bahan makanan itu dicerna. Tadi kalau karbohidrat mulai dicerna di mulut ya, lalu berikutnya di usus gitu kan. Kalau protein mulai dicernanya di lambung, lalu berikutnya di usus. Kalau lemak baru akan mulai dicerna di usus. Gitu ya, baru akan mulai dicerna di usus. Jadi semua tergantung enzimnya gitu. Jadi kenapa karbohidrat pertama kali dicernanya di mulut? Ya karena di mulut kita kan bisa menghasilkan liur yang menghasilkan enzim ya yang kemudian mencerna lemak mencerna karbohidrat ya. Seperti itu. Sedangkan protein karena baru ada enzim yang bisa mencerna proteinnya di lambung, ya maka protein baru akan mulai dicerna di lambung gitu ya oleh enzim pepsin gitu. Nanti tentu tidak akan semua tercerna kan, banyak itu protein yang masuk. Nah, nanti kalau masih ada yang belum tercerna, dilanjutkan lagi di usus halus gitu ya oleh tripsin gitu. Jadi enzim-enzim pencernaan ini ya tergantung ada tidaknya makanannya gitu ya. Seperti itu. Kalau kamu nggak makan karbohidrat sama sekali misalkan, ya di mulut tidak akan ada pencernaan karbohidrat gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau di usus itu semua makanan, mau yang karbohidrat, mau yang lemak, mau yang protein, itu semua dicerna di usus ya. Jadi yang paling sering muncul itu atau yang sering jadi pengecoh itu ya mulut sama lambung gitu ya. Siapa yang di mulut karbohidrat, siapa yang di lambung pertama kalinya protein ya. Siapa yang pertama kali dicerna di usus lipid atau lemak ya. Gitu. Yang pertama kali gitu ya. Kalau karbohidrat sama protein kan udah di mulut dan di lambung. Nah ini gengs, penyerapan setiap bahan makanan itu tentu lebih mudah bagi lemak ya. Kenapa? Karena sel tubuh kita itu disusunnya sebagian besar oleh lemak. Jadi memang lemak itu lebih mudah diserap tubuh ya. Makanya makan makanan yang berminyak itu lebih cepat diserap oleh tubuh gitu. Gendut tuhnya. Nah, sedangkan makanan-makanan yang berbahan dasar karbohidrat ya, terus protein
itu diserapnya relatif lebih rumit ya. Seperti itu. Air diserap misalkan di usus besar itu dengan cara osmosis ya, seperti biasa. Lewat. Nah, jangan lupa juga enzim-enzim pencernaannya ya. Enzim-enzim pencernaan, nah ini listnya banyak kan. Tapi intinya apa? Enzim pencernaan itu menunjukkan tempat di mana pencernaan bahan makanan itu terjadi gitu ya. Enzim pencernaan namanya sesuai dengan nama bahan makanan yang dicernanya gitu. Jadi kalau mencerna amilum ya enzimnya amilase. Kalau mencerna protein, nah kalau protein protease ya, cuman karena berbeda antara di lambung dan di usus maka dikasih nama lain. Yang di lambung ada pepsin, yang di usus ada tripsin gitu ya. Terus lemak lipase gitu ya, seperti itu. Nah, pada hewan ada beberapa modifikasi saluran pencernaan yang mengalami pelebaran ya. Karena hewan ini kan mengkonsumsi makanan yang relatif lebih apa ya, lebih alami lah gitu. Iyalah pastilah namanya juga hewan ya. Dan hewan itu kan tidak mengolah makanan. Ya, hewan itu hanya langsung mencerna gitu ya, tidak mengolah dulu. Kalau kita kan mengolah makanan ya, dipasak dulu, dipanaskan, digoreng, dipanggang, direbus gitu kan. Biar apa? Biar memudahkan mencerna. Gitu. Jadi dengan dimasak dulu makanan itu, satu selain lebih sehat, dua ada rasanya gitu ya, jadi ada seleranya. Yang ketiga yang paling penting itu adalah mudah dicerna. Karena makanan yang dipanaskan, zat gizinya itu jadi akan lebih mudah untuk diserap tubuh. Gitu. Sementara hewan kan enggak, mana ada ya rusa masak gitu ya. Atau itu ada beruangnya lagi bakar jagung gitu, nggak ada kan. Hewan itu ya langsung aja makan, dicerna. Nah, oleh karena itu dia harus perlu bantuan dari bakteri. Ya, memang manusia nggak perlu bantuan bakteri dalam pencernaan. Manusia perlu bantuan bakteri, tapi hanya untuk pembusukan, bukan untuk pencernaannya. Ya. Nah, kalau hewan-hewan itu memerlukan bantuan bakteri itu termasuk untuk mencerna. Nah, makanya ada bagian saluran pencernaan hewan itu yang menjadi lebar untuk menampung bakteri sebagai tempat bakteri mencerna makanan gitu. Ya. Seperti itu. Misalkan pada kelompok herbivore yang ruminansia ya. Kamu lihat di sini ada pelebaran di esofagus, di kerongkongan dan di lambung, ya kan? Ada perut besar, perut jala, perut kitab, perut asam ya. Rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Kenapa harus ada beberapa perut gitu ya di dalam tubuh sapi misalkan ya, atau rusa atau kambing? Itu fungsinya untuk tadi memberikan ruang untuk bakteri mencerna makanan gitu. Karena sapi kan tadi ya nggak masak dulu, gitu. Rumput yang dimakan sapi kan nggak dimasak dulu. Nah sehingga masih sulit dicerna gitu ya. Nah untuk memudahkan dicerna maka dihancurkan oleh bakteri gitu. Agar bakterinya bisa hidup nyaman, maka saluran pencernaannya melebar gitu biar si bakterinya bisa kerja lebih maksimal. Kalau pada ruminansia nggak cuma perutnya nih yang bermodifikasi, tapi usus buntunya juga ya, saekumnya juga. Pada beberapa hewan saekum itu juga membesar atau usus buntu ya saekum tuh. Jadi usus buntu itu bukan nama penyakit ya. Usus buntu itu sebenarnya adalah struktur atau bagian dari usus pada hewan ya. Posisinya ada di antara usus halus dan usus besar. Tapi usus buntu ini tentu tidak di semua makhluk hidup ada ya atau membesar ya, kayak di manusia usus buntunya tidak membesar gitu ya. Kenapa? Karena
Pada manusia ya tidak perlu bantuan bakteri tadi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi pelebaran saluran pencernaan ya pada beberapa hewan itu fungsinya adalah untuk memaksimalkan proses pencernaan, mengoptimalkan gitu ya. Mana next? Nah, kayak gini tuh ya. Terutama pada herbivora sih, yang ruminansia dan yang bukan ruminansia. Kalau yang ruminansia ada beberapa perut gitu ya, rumen, retikulum, omasum, abomasum. Abomasum itu adalah lambung yang sesungguhnya, perut yang benerannya, sedangkan sisanya ini adalah pelebaran-pelebaran aja. Dan usus buntu ya, usus buntunya melebar. Kalau hewan herbivora yang bukan ruminansia, itu yang melebar hanya usus buntunya aja ya, dan kolon dan saluran usus besarnya gitu ya. Seperti itu. Jadi babat dari babat ya. Babat itu kan sebenarnya ini retikulum, omasum dari sapi gitu ya. Makanya babat itu kan bentuknya beda-beda ya, ada yang hitam gitu kan. Ada yang kayak anduk, ada yang kotak-kotak gitu ya polanya, karena itu berasal dari perut yang beda-beda. Oke? Nah, gigi juga bagian yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perilaku atau gaya pencernaannya ya. Gigi karnivor yang makan daging, maka bagian yang berkembangnya adalah gigi taring. Gigi gerahamnya juga tajam-tajam. Kenapa? Karena daging itu kan cenderung banyak sekali nutrisinya, maka dia harus dicerna sampai sehalus mungkin biar diserap secara maksimal ya gizinya. Sementara herbivore, kamu lihat di situ, dia nggak perlu gigi taring, dah herbivore, makanya rumput gitu ya. Maka yang dia perlukan adalah gigi geraham yang banyak, relatif lebih banyak daripada yang lain, dan tidak perlu runcing gitu ya. Kalau dedaunan itu kan bukan untuk dipotong-potong ya, makanan rumputan itu, tapi untuk dihaluskan, digiling gitu, digerus gitu ya. Maka yang berkembang itu gigi gerahamnya kalau di herbivora. Nah, kalau di manusia, omnivora, taringnya ada, tapi nggak terlalu tajam, gerahamnya juga ada, tapi nggak terlalu lebar. Karena kita kan makan daging hayu, makan tumbuh-tumbuhan hayu, gitu ya. Segala dimakan manusia makan. Ini hati-hati ya struktur ini ya. Nah, yang taringnya tebal, gede, pasti karnivor. Sistem peredaran darah, masih ingat ya? Ada sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Ya, terbuka berarti darah tidak selalu mengalir di dalam pembuluh darah, sedangkan tertutup berarti darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Yaitu dua konsep yang penting. Jadi selain ada peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, dan juga peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru dan sebaliknya, ada juga sistem peredaran darah terbuka dan tertutup, gitu ya. Jangan sampai lupa. Itu ini ada di materi sekolah ya. Nah, pembuluh darah itu mengandung darah. Darah itu mengandung air atau plasma darah dan sel-sel darah ya. Kita tahu sel darah ada 3 jenis. Ada sel darah merah yang mengangkut gas, oksigen, CO2 ya, itu maksimalnya diangkut atau secara optimalnya diangkut oleh sel darah merah. Sementara sel darah putih untuk pertahanan tubuh ya. Sekarang nih lagi musim COVID-19. Antibody gitu kan, heboh bikin antibody gitu ya biar sehat, biar bisa ngelawan virus. Nah, antibody itu dibikinnya sama sel darah putih gitu ya. Sel-sel yang akan makanin kuman, makanin virus di tubuh kita, termasuk di paru-paru, itu adalah sel darah putih. Gitu. Jadi kanker itu, penyakit itu adalah targetnya sel darah putih.
Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit atau keping darah. Secara khusus kok trombosit itu untuk membantu proses penutupan luka gitu ya. Ya kadang disebutnya pembekuan darah, tapi bukan berarti darahnya jadi dingin gitu ya, jadi beku, enggak, tapi lebih ke si saluran apa namanya? Pembuluh darah itu kadang bisa robek ya kan. Mau robek yang besar kayak misalkan tergores pisau gitu ya, atau luka-luka kecil yang nggak kelihatan gitu. Kayak kita kebentur jedak gitu ya, kan merah tuh. Itu kan sebenarnya robek si pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita itu. Tapi kan darahnya nggak keluar. Kenapa? Karena ada trombosit gitu, membantu penyembuhan luka di dalam tubuh kita ya. Di antara 3 sel ini yang punya inti sel yang bisa memperbanyak diri itu adalah sel darah putih ya. Sel darah putih mah gimana kuman aja. Kumannya banyak maka sel darah putih juga akan dibikin banyak gitu ya. Kumannya dikit, kita nih yang lagi nggak sakit, kalian lagi pada nggak sakit kan, lagi normal-normal aja, berarti sel darah putihnya juga nggak banyak gitu, hanya buat patroli aja keliling-keliling gitu ya. Tapi kalau orang yang lagi sakit, sel darah putihnya bisa jadi berlipat ya, banyak. Makanya mengecek sel darah putih itu salah satu cara untuk mengetahui seseorang kena penyakit atau enggak gitu ya. Sel darah merah bentuknya kayak gini ya, bikonkav, usianya 3 sampai 4 bulan tadi. Dia tidak punya inti sel, yang punya inti sel cuma darah putih. Karena dia tidak punya inti sel, maka dia harus dibentuk secara teratur gitu ya. Kan harusnya sel itu bisa terbentuk dengan sendirinya dengan cara membelah diri gitu kan. Tubuh kita cuma bikin 1 sel, nanti sel jadi 2, jadi 8 dan seterusnya. Nah, itu kalau selnya punya inti sel seperti sel darah putih. Tapi kalau sel darah merah dan juga trombosit ya keping darah itu nggak punya inti sel, makanya mereka harus dibikin secara manual dalam skala waktu tertentu. Eritrosit atau sel darah merah itu usia 3-4 bulan ya. Makanya sangat disarankan untuk berdonor darah. Donor darah itu kan rentangnya 4 bulan sekali ya. Minimal 2 bulan sekali. Untuk apa? Salah satunya untuk memperbaharui sel darah merah. Jadi kalau kamu mendonorkan darah, kan darah kamu jadi diambil kan, berkurang kan. Maka tubuh akan membentuk sel-sel darah merah yang baru gitu. Dengan demikian sel darah merah yang ada di tubuh kamu tuh jadi lebih seger gitu, lebih fit gitu. Makanya donor darah itu dianjurkan. Ya. Nah, sel darah merah bisa mengikat gas karena ada yang namanya protein hemoglobin ya. Bisa mengikat oksigen, bisa mengikat CO2 walaupun hari Sabtu sempat kita bahas hemoglobin itu bisa mengikat gas CO ya, karbon monoksida yang bisa sangat kuat dan bisa menyebabkan tubuh kekurangan oksigen gitu ya. Nah, itu kan artinya hemoglobin itu memang kerjaannya ngikat gas gitu ya. Tentang gas apa yang diikat, nah tergantung kita dalam kondisi normal atau dalam kondisi yang menghirup polusi misalkan ya, seperti itu. Jadi harus hati-hati ya, kayak misalkan orang karbon monoksida itu dihasilkan di rokok juga ya, makanya jangan dekat-dekat orang yang ngerokok karena merokok itu bisa mengurangi oksigen. Nah, pada sel darah merah itu terdapat antigen ya, terdapat zat-zat yang dikenali oleh antibodi kita ya. Nah, karena dia punya antigen, maka kita bisa kemudian mengidentifikasi golongan darah. Jadi golongan darah itu sebenarnya ditentukan oleh sel darah merah kita. Gitu ya. Golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB dan 0. Di sel darah merah, maka antigen itu yang menentukan golongan darah kita. Gitu. Jadi kalau Osbert misalkan golongan darahnya
A, nah berarti di darah merah, di sel darah merahnya Osbert itu ada antigen A. Arifin golongan darahnya B misalkan ya, saya pas nggak tahu. Berarti di merah Arifin itu ada 0. Nah, antigen di tubuh di darah kita itu harus karena antibodi itu bisa menggumpalkan antigen gitu. Ya. Nah, berarti kan harus beda jenis biar tidak menggumpal gitu. Kalau misal Pak Zamzam golongan darahnya A ya. Berarti di darah Pak Zamzam antibodinya itu yang B gitu. Ya. Dengan demikian tidak menggumpal ya. Golongan darah punya aura antibodi ya gitu ya. Nah, makanya kalau donor darah itu harus yang sejenis gitu ya. Jangan orang golongan darah A di donor nanti si anti B menggumpalkan darah orangnya gitu ya, malah meninggal nanti penyumbatan pembuluh darah ya. Seperti itu, hati-hati ya. Seperti itu. Bentar, aduh. Oke, lanjut. Nah, berfungsi untuk mengikat gas, dia juga punya agen, menentukan golongan darah, sel darah merah juga bisa dipengaruhi jumlahnya oleh kondisi lingkungan ya. Contohnya saat kamu ada di ketinggian, saat kamu mendaki gunung misalkan ya, maka sel darah merah itu akan dibentuk lebih banyak. Kenapa? Karena semakin tinggi posisi di permukaan bumi, jumlah oksigen itu semakin sedikit, ya kan? Tekanan udaranya itu semakin tinggi gitu sehingga akan sulit menangkap atau mengikat oksigen. Maka hemoglobinnya harus banyak. Makanya orang-orang yang tinggal di pegunungan itu pipinya tuh cenderung merah-merah gitu ya, kemerahan. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena lebih dingin. Karena lebih dingin. Karena oksigennya lebih sedikit. Gitu ya. Jadi kalau misalkan, tapi kan Pak kalau ke gunung suka seger gitu Pak. Iya, kemana dulu level ketinggiannya berapa gitu ya. Kalau ke Lembang gitu itu mah belum pegunungan ya, Lembang mah masih perbukitan itu mah ya. Nah, tapi kalau kalian tinggalnya di Dieng misalkan ya atau di Himalaya ya kayak di Nepal tuh di pegunungan di Nepal. Kalau di Indonesia masyarakat yang tinggal di pegunungan tuh ya kayak di Dieng ya, di Brastagi gitu. Kalau di Jawa Barat di mana ya? Yang pegunungannya. Kalau Lembang sama Puncak itu belum pegunungan ya, itu mah masih perbukitan. Makanya biasa aja, nggak kan kalian misalnya pernah ke Lembang sesak nafas gitu nggak ada. Karena Lembang kan masih pendek gitu segitu mah ya. Tapi kalau kalian tinggalnya di pegunungan yang relatif tinggi, nah itu kulitnya tuh memerah ya. Karena sel darah merahnya dibentuk lebih banyak untuk mengikat oksigen. Oke. Nah, bagaimana dengan sel darah putih? Bagaimana dengan kerja sel darah putih? Sel darah putih itu tadi kerjaannya ngelawan kuman ya, sistem pertahanan tubuh kita gitu kan. Kita kan nggak bisa ya mencegah kuman masuk ke tubuh kita. Ya kan, kalian mau cuci tangan sampai tangannya bening gitu ya, mau sesehat mungkin,
sehigienis mungkin gitu, dikit-dikit pakai hand sanitizer, dikit-dikit pakai hand sanitizer gitu ya, tetap aja kuman bisa aja masuk ke dalam tubuh kita ya, nggak bakal bisa kita cegah gitu. Maka ya tubuh kita harus siap gitu. Salah satunya dengan memiliki sel darah putih gitu. Sel darah putih itu kerjanya ya ada yang makanin kuman ya, makanin kuman langsung dimakan hauk-hauk gitu ya. Ada yang dengan cara membentuk antibodi ya. Antibodi itu adalah protein yang bisa menghancurkan kuman gitu ya. Tapi by target. Jadi nggak asal gitu. Jadi harus ada kenalan dulu antara kuman dengan si sel darah putihnya gitu. Jadi kalau kalau kamu belum terpapar suatu virus misalkan, maka tubuh kamu tidak akan membentuk antibodi untuk virus tersebut. Ya kan? Jadi orang yang sudah pernah kena COVID-19, nah di tubuhnya akan terbentuk antibodi COVID-19. Tapi kalau kamu belum pernah terkena COVID-19, ya di tubuh kamu tidak akan ada antibodi 19. Berarti Pak kita harus sakit dulu, harus sakit COVID dulu? Nah, enggak. Yang alaminya kan sakit dulu. Nah, dengan adanya vaksinasi, dengan divaksin, maka kita tidak perlu sakit dulu untuk kemudian tubuh kita mengenali virus. Mana vaksin? Vaksin nanti dimasukin, vaksin itu kan antigen ya, dimasukin ke tubuh kita, si vaksin ya, virus COVID yang sudah dilemahkan, maka tubuh kita sakit COVID, tapi tubuh kita membentuk antibodi untuk COVID gitu. Jadi kalau nanti ada virus COVID yang beneran yang datang, tubuh kita sudah siap dengan senjata gitu ya, si antibodi itu. Seperti itu. Jadi vaksin itu memudahkan tubuh untuk melawan virus yang nanti akan datang gitu ya. Seperti itu mekanisme kerjanya ya. Jadi simpel aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh gitu kan ya. Prosesnya juga mudah, cuman teknologinya yang mahal gitu ya. Makanya vaksin tidak bisa dibikin sehari 2 hari gitu ya. Harus butuh waktu dulu untuk membuat vaksin. Ya, jadi sekali sehingga yang berannya datang, tubuh kita sudah siap, gitu ya. Istilahnya imunitas aktif buatan, gitu ya. Imunitas aktif buatan. Imunitas aktif itu imunitas yang ditandai dengan terbentuknya antibodi. Kalau yang alami, antibodi itu dibikinnya baru kalau seseorang sakit. Kamu kena virus dulu, sakit, bikin antibodi. Datang lagi, kamu udah ready. Itu yang alami. Kalau yang buatan, kamu nggak perlu sakit dulu, tapi dimasukin virus yang sudah tidak aktif atau dilemahkan, sehingga tubuh kamu tanpa perlu sakit, sudah bisa membentuk kalau ada arteri tipis ototnya, sedangkan arteri lebih tebal ototnya. Makanya arteri itu bisa menahan tekanan yang tinggi, sedangkan vena itu cenderung lebih elastis, ya bisa melebar. Arteri ototnya kan tebal, arteri dan itu dibedakan cuma dari arahnya aja ya, ingat ya, keluar dari jantung. Kalau yang kaya atau miskin oksigen, itu mah relatif ya. Ada arteri yang kayak umumnya arteri banyak mengandung oksigen, tapi ada juga arteri yang miskin oksigen gitu kan. Ya ini arteri pulmonalis. Vena umumnya miskin oksigen, tapi ada juga vena yang kaya oksigen.
yakni vena pulmonalis. Makanya yang konsisten membedakan arteri dan vena itu adalah arahnya. Vena itu menuju jantung dan jantung. Nah, penyakit pada arteri dan vena itu biasanya contohnya adalah penyumbatan ya. Jadi kayak terbentuk endapan di pembuluh darah. Nah, kalau ini terjadi di berbagai organ, itu jadilah penyakit gitu ya. Kalau di otak jadi stroke gitu kan. Kalau di jantung jadi jantung koroner gitu ya. Gara-gara penyumbatan ini. Umumnya disebabkan oleh lemak ya. Pada kelompok hewan selain vertebrata, sistem peredaran darah itu masih sangat sederhana ya. Ada yang bahkan belum punya sistem peredaran darah, ada yang sudah punya sistem peredaran, tapi bukan darah yang mengalirnya ya, tapi cairan limfa misalkan ya. Pembuluhnya jantungnya belum punya, tapi diubah menjadi jantung pembuluh misalkannya seperti pada cacing. Jadi si pembuluh darahnya bisa berdenyut gitu ya. Atau kalau pada hewan yang lebih sederhana lagi, pembuluh darahnya nggak ada, tapi si ususnya yang bercabang-cabang. Ususnya tuh menyebar ke seluruh tubuh gitu. Jadi makanan itu ya dicerna di situ, diedarkan juga di situ gitu ya. Jantung sebagai bagian dari sistem peredaran darah, kalian sudah tahu ada 4 ruang jantung ya. Ventricle dan arteri ya, atrium ya. Atrium yang atas tempat darah masuk. Ya. Ventricle yang bawah tempat darah keluar. Yang kiri yang kanan itu dari seluruh tubuh lalu keluar ke paru-paru, sedangkan yang kiri dari bawah ke seluruh tubuh. Gitu aja ya. Jadi kalau kanan masuk dari seluruh tubuh, lalu darah keluar ke paru-paru. Kalau yang kiri darah seluruh tubuh gitu ya. Nah, ruangan jantung itu beda-beda ya di setiap kelompok hewan ya. Di ikan itu hanya 2, jadi hanya punya satu atrium, satu ventricle. Di amfibi satu ventricle dan 2 atrium. Kiri sudah hampir 4 ya. Artinya sudah terbentuk 2 atrium, 2 ventricle, cuman sekatnya belum sempurna gitu. Jadi masih ada darah yang bercampur antara kiri dan kanan. Yang kiri itu, yang kanan itu kan miskin oksigen ya, karena belum ke paru-paru. Sedangkan yang kiri itu kayak oksigen karena keluar dari paru-paru. Jadi kalau masih belum sempurna. Makanya si 3 hewan ini, kelompok ikan, amfibi, dan reptil itu masih poikiloterm gitu ya, masih belum bisa mengatur suhu tubuhnya. Karena darah itu kan fungsinya mengatur suhu tubuh ya. Tubuh kita jadi hangat gitu, semua bagian karena ada darah gitu ya. Gitu. Kalau demam ya demam semua gitu kan, anget gitu ya. Karena ada darah. Nah, jadi darah itu mengatur suhu tubuh. Nah, kalau darahnya masih bercampur antara yang miskin dan kaya oksigen di dalam tubuh kita, maka ya darahnya itu menjadi tidak bisa mengatur suhu tubuh gitu. Dan memiliki 4 jantung yang sempurna, yang katupnya yang sekatnya itu benar-benar memisahkan 2 atrium, 2 ventricle gitu. Dia homoioterm ya, bisa mengatur suhu tubuhnya. Gitu. Itu fungsi untuk mensuplai gas, ya kan? Masuk ke dalam paru-paru, dari paru-paru masuk ke pembuluh darah. Ya, dari pembuluh darah lalu masuk ke seluruh sel di tubuh kita. Jadi pernafasan itu nggak cuma masuk dari hidung, keluar dari hidung, bukan di situ aja. Pernafasan yang utama itu dimulainya antara paru-paru dengan pembuluh darah. Lalu setelah itu antara pembuluh darah dengan sel gitu. Ya.
Makanya pernafasan ada dua kan, ada pernafasan eksternal, ada pernapasan internal. Eksternal itu bukan dari keluar hidung, masuk hidung, bukan. Eksternal itu di dalam paru-paru. Dalam tubuh, Pak. Iya, tapi kan saluran paru-paru itu nyambung keluar. Berarti rongga di dalam paru-paru itu adalah rongga luar sebenarnya. Makanya pernafasan eksternal itu terjadinya di paru-paru. Sedangkan pernafasan internal terjadinya di seluruh tubuh. Antara pembuluh darah dengan seluruh tubuh. Kalau eksternal antara pembuluh darah dengan paru-paru gitu ya. Nah, kantung nama-nama bagiannya mah udah pada tahu ya. Trakea, bronkus, bronkiolus itu mah ada di materi sekolah di buku SD ada. Ya. Nah, kamu bisa lihat bahwa yang namanya alveolus itu dia berupa kantung-kantung seperti ini. Ya, sel-selnya sangat tipis, tadi epitel yang sangat tipis. Lalu sementara di sisi lain ada pembuluh darah. Ya, pembuluh darah isinya sel darah merah. Gitu. Makanya terjadilah pertukaran antara oksigen dari paru-paru, dari alveolus akan masuk ke darah, sementara CO2 dari darah akan ke alveolus. Sangat-sangat tipis tuh. Ya, membran yang terbentuk. Nah, oksigen dan karbon apa dari mana gitu. Oksigen itu akan digunakan oleh seluruh sel di tubuh hewan dan juga manusia untuk melakukan apa yang namanya respirasi sel. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau judulnya hanya sistem respirasi aja, berarti itu pertukaran gas, pertukaran udara. Oksigen dari udara kita ambil, masukin ke darah. CO2 dari darah kita buang ke udara. Itu namanya respirasi aja. Tapi kalau respirasi sel, oksigen masuk ke dalam sel, metabolisme di mitokondria gitu kan. Metabolismenya menghasilkan CO2 gitu. Jadi itu beda dimensinya gitu ya. Kalau sistem respirasi itu fokusnya di paru-paru, kalau respirasi sel terjadi di semua sel tubuh kita, ya termasuk di sel-sel paru-parunya. Jadi yang lebih spesifik ya respirasi sel ya. Proses menghasilkan energi dengan bantuan oksigen dan menghasilkan CO2 gitu. Ya, seperti itu. Jadi oksigen yang masuk ke tubuh kita itu digunakan untuk berrespirasi sel, sedangkan CO2 yang dikeluarkan dari tubuh kita adalah sampah dari proses metabolisme sel tersebut, gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ya kenapa kita mengeluarkan CO2 apa gitu ya? Karena tubuh kita bermetabolisme menghasilkan pembentukan dan menghasilkan proses pembentukan energi gitu ya. Dan itu butuh oksigen gitu. Kalau tidak butuh oksigen, maka prosesnya atau energinya yang dihasilkan lebih sedikit ya. Yang kita kenal sebagai fermentasi ya. Di buku SD ada yang namanya pernapasan dada, pernapasan perut gitu kan. Pernapasan dada, pernapasan perut itu hanya beda di otot mana yang bekerja gitu ya. Dua-duanya bekerja barengan gitu ya. Udara itu kan berpindah dari tinggi ke tekanan rendah. Ya. Masuk alias intrasi. Maka rongga dada kita itu harus melebar agar tekanannya lebih rendah. Tadi udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau udara pengen masuk, berarti dalam tubuh kita tekanannya harus rendah. Gitu. Karena udara berpindah dari tinggi ke rendah. Tubuh kita tekanannya harus rendah. Agar tekanannya rendah, maka rongga dada melebar gitu. Nah, melebar itu ada dua cara. Atau kontraksinya otot tulang rusuk, itu disebut pernafasan dada.
Yang kedua dengan kontraksi diafragma. Itu pernapasan perut gitu. Jadi kalau ditanya pernafasan mana Pak yang sering terjadi, dua-duanya gitu ya. Jadi kalau kamu coba kalian narik nafas, nah, dada kalian kan keangkat, ya, diafragma kalian akan turun gitu. Jadi barengan dua-duanya. Pernafasan dada sama pernafasan perut itu terjadi di waktu yang sama. Jadi nggak bisa cuma dada doang gitu, cuma mau perut doang bisa, gitu ya. Coba narik nafas tanpa buat dada kalian keangkat, kan nggak bisa, ya. Dada itu tetap keangkat gitu. Pernapasan dada sama pernapasan perut tuh ya. Dua-duanya sama-sama digunakan untuk melebarkan dan mempengaruhi ukuran rongga dada, ya. Kalau pernapasan dada itu berarti kontraksinya otot dada, sedangkan atau otot antar tulang rusuk ya. Sedangkan pernapasan perut itu kontraksinya si diafragma ya. Seperti itu. Bagaimana dengan hewan-hewan yang punya modifikasi pada pernafasan mereka seperti di burung ya, ada namanya pundi-pundi udara gitu kan. Pundi-pundi udara ini kan sebenarnya ruang tambahan dalam sistem pernafasan burung gitu ya. Kenapa? Karena burung itu kan terbang. Terbang itu berarti di ketinggian. Tadi ingat semakin tinggi posisi di bumi, semakin susah nafas gitu. Ya, semakin susah bernafas. Maka burung punya tambahan ruangan agar udara itu bisa masuk ya. Lalu kemudian dengan mudah ya, agar bisa masuk dengan mudah. Jadi burung tidak harus menarik nafas dalam-dalam gitu saat dia terbang tuh. Ya, ingat ya, kantung udara itu bukan untuk menyimpan udara cadangan gitu, bukan. Jadi bukan kayak tabung oksigen gitu, bukan. Ya kadang apa fungsi kantung udara? Menyimpan udara saat burung terbang. Salah ya. Tidak disimpan, udaranya tetap aja keluar masuk biasa, ya. Keluar masuk gitu nggak. Kalau tabung oksigen kan disimpan kan? Kalian masukin oksigen gitu ke dalam tabung oksigen, disimpan gitu, nanti dipakai gitu. Kalau pundi-pundi udara tuh bukan disimpan. Jadi bukan ngumpulin udara yang banyak gitu disimpan di tabung udara. Nanti pas terbang si burungnya nggak usah nafas gitu karena udah punya cadangan udara. Seperti itu ya. Jadi pundi-pundi udara itu bukan untuk menyimpan udara, tapi untuk memudahkan burung menghirup udara saat terbang. Kenapa? Karena ruangan saluran pernafasannya jadi lebar kan dengan adanya tambahan. Karena lebar berarti tekanannya semakin rendah. Karena tekanannya jadi rendah, maka walaupun di ketinggian tekanannya udaranya sedikit dan tekanannya tinggi, tapi dia masih bisa masuk, masih bisa dihirup gitu. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kayak itu makanya pesawat itu ada ruangnya gitu. Ya, pesawat itu ada space-nya gitu. Ada ruang kabin, ada ruang tempat penumpang, di bawahnya ada ruang untuk kargo. Dengan adanya ruangan itu, kita jadi bisa bernafas dengan mudah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, pundi-pundi udara bukan untuk menyimpan udara, tapi untuk memudahkan burung bernafas saat terbang. Jadi dia nggak harus narik nafas dalam-dalam keluarin, kan repot ya, udah malah lagi ngepak-ngepakin sayap gitu kan, harus hahehoh gitu nafasnya kan capek. Jadi burung dengan adanya pundi-pundi udara dia bisa mengepakkan sayapnya, nafasnya tetap biasa aja. Jadi nggak hahehoh kayak kita lagi lari kan, hahehoh gitu kan. Nah burung saat terbang woles aja gitu karena dia udaranya tetap keluar masuk dengan mudah. Gitu ya. Jadi konsepnya bukan nyimpen ya, hati-hati.
Nah, CO2 dan oksigen akan beredar di seluruh peredaran darah, di seluruh pembuluh darah, lalu akan bertukar baik antara paru-paru dengan pembuluh darah maupun antara darah dengan sel-sel tubuh itu dengan cara difusi. Ya, difusi itu artinya pindah dari yang banyak ke yang sedikit, gitu ya. Jadi kenapa oksigen dari paru-paru masuk ke darah? Ya karena di paru-paru lebih banyak oksigen dibanding di darah. Kenapa CO2 dari darah keluar ke paru-paru? Karena ya darah mengandung lebih banyak CO2 daripada paru-paru. Jadi terjadilah tukar menukar udara itu ya. Bagaimana dengan pertukaran antara alat reproduksi lagi, alat pernafasan hewan air? Sama saja, ya, hanya saja karena air itu medium yang relatif lebih padat dibandingkan gas, dibandingkan udara, maka pertukarannya itu harus terjadi dengan banyak sekali saringan gitu. Makanya insang itu berupa lembaran-lembaran yang banyak. Gitu. Ya, jadi ikan itu bernafas dengan cara memasukkan air. Ya, nanti airnya dikeluarkan lagi gitu. Masukin air ke mulut, lalu masuk ke insang, insang lalu nanti akan mengeluarkan air gitu. Kenapa? Karena oksigen dan CO2-nya dikeluarkannya lewat air. Kan hewan air ya. Seperti itu ya. Sistem saraf nah ini ya yang paling muncul bahwa dalam pengaturan sistem saraf itu ada mekanisme sistem saraf itu kan sistem yang mengatur koordinasi tubuh ya. Mengatur tubuh kita biar bisa menerima rangsang dari luar ya. Rangsang itu banyak ya. Kamu mendengar guru kamu itu kan rangsang gitu. Ya kan? Arifin, dengerin. Nah, kenapa Arifin kemudian jadi langsung tegap duduknya? Ya karena terdengar suara gurunya. Itu kan rangsang suara, gitu kan? Aura benerin bajunya. Nah, kenapa bisa gurunya tahu kalau bajunya Aura kurang rapi? Karena gurunya bisa melihat. Berarti itu rangsang cahaya. Jadi sistem saraf kita itu kerjanya ya gitu, menerima rangsang dari luar, mau yang kita lihat berarti rangsang cahaya, yang kita dengar berarti rangsang bunyi gitu ya, gelombang, rangsang sentuhan, ya kan kamu menyentuh sesuatu yang panas, sesuatu yang dingin gitu. Rangsang kimiawi, penciuman maupun peraba ya, pengecap ya, lidah dan hidung itu kan rangsang kimiawi gitu ya. Rangsang suhu dan sebagainya. Nah, dari situ dari alat-alat yang bisa menerima rangsang namanya reseptor ya. Kalau organnya namanya alat indera gitu. Jadi alat indera itu organ yang banyak mengandung reseptor. Mata berarti alat indera kan, organ yang banyak mengandung reseptor cahaya gitu. Hidung ya, di situ ada reseptor kimia, berarti organ yang banyak mengandung reseptor kimia berupa gas gitu kan. Seperti itu. Jadi ada itunya. Nah, lalu dari reseptor akan dibawa ke saraf pusat ya, ke otak atau sumsum tulang belakang oleh neuron atau sel saraf sensoris ya. Gitu. Tergantung mau diapain gitu ya. Kalau kamu dengar suara guru kamu nanya ke kamu, itu kan berarti harus dipikirin kan, berarti masuknya ke otak. Gitu. Coba Osbert, menurut kamu apa yang dimaksud dengan gambar ini? Osbert nerima kan terangsangan suara gurunya gitu. Oh, kedengeran suara gurunya ini. Nah, yang Osbert lakukan kan mikir gitu kan, karena ditanya gurunya ya jadi mikir. Berarti ke otak itu, karena responnya itu berupa proses yang kompleks gitu ya, yang butuh waktu gitu. Ya. Tapi kalau tiba-tiba Osbert lagi duduk, ada penghapus yang dilempar sama temennya, mendekati kepalanya Osbert, lalu Osbert tiba-tiba set berkelit gitu ya. Itu refleks kan? Kenapa refleks? Karena dengan cepat gitu, tidak mikir. Ya, maka yang tangan sarafnya itu masuknya ke sumsum tulang belakang gitu ya, ke sumsum tulang belakang.
ya. Nanti dari sumsum tulang belakang atau dari otak akan diteruskan ke organ efektor ya. Efektor itu ada dua, otot dengan kelenjar gitu kan. Kalau dalam slow motion kan berarti Osbert itu melihat ada penghapus terbang mendekat tubuhnya. Berarti itu reseptor mata kan, reseptor cahaya. Maka Osbert langsung bergerak. Nah, berarti kan otot yang menjadi efektornya. Ketika melihat ada benda yang mendekat, diterima oleh sumsum tulang belakang. Kata sumsum tulang belakang, "Hey, ototnya Osbert bergerak." Set, Osbert langsung menghindar gitu kan. Cepat refleks gitu ya. Kayak kalian tiba-tiba ada benda mendekati mata kan refleks langsung menutup mata. Gitu ya. Ada apa lagi? Refleks itu banyak ya. Ya pokoknya kalau pakai mikir berarti masuknya ke otak. Kalau nggak pakai mikir berarti masuknya ke sumsum tulang belakang ya. Refleks. Mata, struktur mata mah udah tahu lah ya. Ada kornea, ada lensa, ada iris gitu ya, ada pupil. Nah, hati-hati, iris itu bagian yang mengatur besarnya pupil ya. Pupil itu tidak bisa membesar dan mengecil dengan sendirinya. Pupil itu hanya membesar dan mengecil, melebar dan menyempit diatur sama iris ya. Lensa untuk meneruskan bayangan, sementara sel-sel reseptornya itu banyaknya di retina ya. Seperti itu. Nah, pada serangga matanya banyak ya. Lensanya tuh banyak. Serangga itu lensa matanya satu tapi lensanya banyak gitu ya. Makanya disebut mata faset atau mata majemuk gitu ya. Makanya serangga itu bisa melihat nih radiusnya segini. 180 derajat berarti ya. Ini kan penuh dengan lensa. Jadi dia bisa tahu. Kita manusia itu nggak 180 derajat ya. Pandangan manusia itu cuman di kisaran 60 derajat. Kamu kan nggak bisa, kalau melihat ke depan, kamu kan nggak bisa melihat tepat apa yang ada di kiri dan kanan semuanya. Gitu. Ya, kalau pengen lihat ke kiri, ya berarti harus matanya lirik ke kiri. Gitu. Lihat kanan, matanya lirik kanan. Artinya ruang pandang kita itu terbatas. Ya. Sementara kalau mata majemuk, ruang pandangnya lebih luas. Telinga juga sebagai organ pendengaran, tidak cuma sebagai organ pendengaran ya, tapi juga organ keseimbangan ya. Koklea di sini adalah tempat saraf-saraf pendengaran, sementara saluran setengah lingkaran dan vestibula itu sebagai alat keseimbangan ya. Gelombang bunyi akan masuk ke dalam telinga, ke saluran telinga tengah, lalu menggetarkan yang namanya membran timpani. Membran timpani menggetarkan tulang landasan, lalu tulang martil, terus lalu tulang landasan, lalu tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi berhubungan dengan vestibula, lalu akan menggerakkan cairan di dalam vestibula, lalu akan menggerakkan koklea dan menghasilkan impuls saraf gitu. Oh, ini aura lagi nyanyi nih gitu karena kedengaran suaranya. Kan gitu ya. Oh iya, jangan lupa ada saluran Eustasius yang menghubungkan rongga telinga dengan rongga mulut ya untuk melanjutkan perubahan tekanannya. Karena kan telinga ini tertutup ya, jadi pekak. Makanya kalau kebanyakan lendir gitu di telinga itu bisa pekak, atau saat kalian terbang, kalau pesawat yang murah gitu ya, kalau terbang itu suka jadi pekak. Nah, kenapa? Karena pesawat itu berarti kalian berpindah tekanan ya, dari yang tekanannya normal ketika kalian di daratan, lalu naik jadi 1000 kilometer, 2000 kilometer. Normalnya kan pesawat itu terbangnya di 6000 kilometer di atas permukaan laut ya. Nah, itu tekanannya sangat tinggi sekali gitu, sehingga telinga kita bisa pecah, gendang telinga tuh bisa pecah kalau lama-lama terus-menerus seperti itu.
Makanya dikasih saluran Eustasius ini sama Tuhan tuh untuk mencegah agar telinga itu pecah gitu ya. Kalau ada tekanan yang sangat tinggi maka disalurkan lewat mulut. Makanya disarankan kalau misalkan kalian naik pesawat terus telinganya pekak, coba gerakan mulutnya, dibuka mulutnya gitu ya, atau mengunyah sesuatu katanya kan ya, sambil sambil ngemakan permen cina gitu ya. Poinnya bukan makan permennya sebenarnya, tapi menggerakkan mulut gitu. Makanya kalau naik pesawat ngobrol aja ya, yang biar mulutnya bergerak gitu ya, atau ngunyah permen karet gitu ya, sehingga tidak terlalu pekak. Suara juga dipakai untuk beberapa hewan mengidentifikasi lingkungan sekitarnya ya. Contohnya kemampuan ekolokasi ini. Kulit sebagai organ reseptor pada tubuh manusia dan hewan itu banyak mengandung ujung-ujung syaraf ya. Baik syaraf untuk suhu maupun syaraf untuk tekanan ya. Itu ada di kulit. Nah, selain itu kulit juga mengandung sel-sel pigmen atau melanosit ini yang membuat tubuh kita itu berwarna. Pada beberapa hewan, sel bisa berkontraksi, sel otot gitu, bisa melebar, bisa menyempit gitu. Ini contohnya pada cumi-cumi, misalnya ini mah sotong deh ya. Pada sotong atau cumi-cumi itu bisa kalian gurita misalnya atau gurita bahwa bisa dia bawa atau kenapa dia kodok lagi. Siapa? Bunglon, kenapa dia bisa merubah warna kulitnya? Karena ini sel-sel kulit, sel-sel melanosit ya, sel-sel pigmen di kulit itu pada beberapa hewan ya, dia bisa melebar dan menyempit gitu ya. Melebar dan menyempit. Nah, ketika dia melebar berarti warnanya lebih muncul kan. Ketika dia menyempit warnanya bakal lebih pudar gitu. Itu ya. Jadi ini bagian dari sistem nah ini nih. Saat melebar gitu si melanositnya dan juga saat menyempit. Kalau selnya banyak ya jadi kelihatannya kayak berubah-berubah warna gitu kan. Padahal sebenarnya yang berubah itu satu-satu sel gitu. Tapi kalau kita kan ngelihatnya wow, guritanya berubah warna gitu ya. Terus pada ikan juga ada yang namanya gurat sisi ya, berisi neuromas ya. Gurat sisi pada ikan berfungsi untuk mengetahui tekanan air ya, arus air, ya, pergerakan di sekitar. Jadi makanya kalau kalian jalan-jalan ke kolam ikan gitu, ikan kalau kita baru jalan di pinggir kolam aja ikan tuh udah tahu, oh ada yang lewat nih gitu kan. Karena ikan bisa mengetahui keberadaan sesuatu yang bergerak ya, itu dari perubahan gerak air gitu. Jadi ikan itu sebenarnya nggak mengandalkan matanya ya. Jadi dia lebih mengandalkan sense tekanannya dan juga perubahan suhu. Ikan tuh lebih peka pada tekanan dan suhu sebenarnya. Lebih peka pada gerakan lah gitu. Jadi kalau ada yang bergerak, nah dia langsung menghindar gitu ya. Kalau diem aja ya nggak bakal apa-apa gitu. Kayak hiu gitu ya. Dia bakal menyerang itu kalau kita bergerak. Jadi kalau ada hiu, diem aja sebenarnya. Cara yang paling aman itu dengan diam. Ya. Diem. Karena ketika diem, hiu tidak akan menganggap itu sebagai makhluk hidup. Gitu. Selamat aja gitu kan. Nah, kalau di lidah, yang menjadi reseptor pengecap itu adalah papila lidah. Ya, di situ banyak sel-sel saraf yang terhubung langsung dengan senyawa kimia makanan. Gitu ya. Jadi kalau kamu makan sesuatu,
Nah, senyawa kimia yang ada dalam makanan itu akan ditangkap oleh lidah. Sehingga kamu tahu, oh ini asam, oh ini manis, ini pahit, gitu ya. Seperti itu. Kalau hidung, ya sama. Dia berupa harus uap gas, lalu kemudian saraf olfaktori atau saraf-saraf pembau yang ada di hidung itu akan menghantarkan impuls saraf ke otak, sehingga kamu tahu, ini bau parfum, gitu kan? Parfumnya apa? Ini Calvin Klein misalkan ya, atau Chanel misalkan ya. Jadi tahu itu karena bisa dicium. Metamorfosis ini juga salah satu bagian yang sering muncul di soal KSN. Bagaimana setiap makhluk hidup mengalami pergiliran keturunan, bukan pergiliran keturunan, fase untuk menjadi sempurna, jadi dewasa ya. Nah, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu dibedakan dari adanya perubahan. Kalau hanya perubahan ukuran kayak gini, nimfa itu serangga muda, sedangkan imago itu serangga dewasa. Nah, tapi kalau yang sempurna itu kan ekstrim banget ya. Telur jadi larvanya beda banget sama hewan atau sama serangga dewasanya kan. Larva kupu-kupu ulet gitu kan ya. Kupu-kupu mah bersayap, si larva mah enggak gitu kan. Larvanya laler, belatung gitu kan. Larvanya nyamuk, jentik nyamuk kan. Yang jentiknya hidup di air, nyamuknya hidup di darat gitu kan, beda banget. Metamorfosis yang sempurna. Tapi metamorfosis yang sempurna ya, antara nimfa bedanya gitu. Tapi bentukannya itu udah ada yang polanya. Kalau pada serangga itu lebih cenderung perubahan fase menjadi dewasa ya, ditandai dengan perubahan bentuk tubuh yang ekstrim. Kalau alat gerak ya, dan perubahan alat pernafasan itu yang paling penting dalam metamorfosis katak ya. Yang awalnya insang menjadi paru-paru, yang awalnya ekor menjadi kaki gitu. Tapi bukan berarti berubah dari struktur yang sama. Maksudnya gimana? Kakinya katak itu bukan berarti tumbuh dari ekor gitu. Jadi ketika kakinya tumbuh, ekornya akan menciut gitu. Jadi sebaliknya. Sama insang. Apakah paru-paru katak berasal dari insang? Beda. Ya, ketika kataknya masih kebongce ya, kecebong, ya dia punya insang. Nanti si insangnya akan menciut, menyusut seiring dengan bertumbuhnya paru-paru gitu ya. Jadi tidak menyambung, tidak meneruskan struktur, tapi membuat struktur yang baru. Ya. Nah, seperti itu. Adaptasi hewan ini juga materi yang sering muncul ya, perbedaan tipe mulut serangga dipengaruhi oleh makanan ya, bentuk giginya hewan-hewan herbivore, karnivore, omnivore itu dipengaruhi oleh makanan. Memang adaptasi hewan yang paling utama itu makanan biasanya. Bentuk tubuh, bentuk cakar. Ya selain makanan juga gaya hidup ya, air atau burung yang petengger gitu di jalan itu cakarnya pasti beda-beda, mengandung karakteristik sesuai dan fungsi morfologis, fisiologis misalkan ya. Nah ini nih yang suka sering salah kaprah.
Unta itu beradaptasi dengan cara memiliki punduk-punduk unta yang apa? Air gitu ya. Salah ya. Walaupun unta ini gurun, dia memang air, tapi punduk unta itu bukan untuk nyimpan air. Unta lemak. Dari lemak si untir gitu. Ya, jadi bukan berarti karena unta ini hewan gurun butuh air, berarti di punduknya ada air gitu ya. Emang tukang galon gitu ya, ada bawa-bawa air ya. Juga pada burung nih, lihat kenapa dadanya pipih dan memanjang. Pernah makan dada ayam gitu, ada tulangnya di sini. Nah, tulang ini berfungsi untuk menempelnya otot-otot terbang ya. Jadi itulah mengapa burung yang jarak antara T dengan ototnya ini lebih besar, maka otot sama tulang ini, maka ototnya itu lebih banyak. Ayam, si tulang ininya dari tulang rahang. Kenapa? Karena ayam tidak terbang gitu kan. Tapi kalau burung-burung yang terbang jadi tulang. Karena harus kuat kan nempelin otot. Adaptasi juga dilakukan oleh ikan misalkan ya. Ikan air tawar itu akan cenderung banyak minum dan sedikit minum, banyak pipis. Sementara ikan air laut akan banyak minum, sedikit pipis. Gimana sih? Kalau ikan air tawar itu banyak pipis aja pokoknya. Kalau ikan air laut sedikit pipis gitu. Air tawar sedikit minum banyak pipis. Kalau air laut, ikan air laut banyak minum sedikit pipis gitu ya. Kenapa? Karena mereka hidup di lingkungan perairan yang berbeda gitu ya. Ikan air tawar karena di luarnya tawar airnya, maka air itu cenderung masuk ke dalam tubuh dia. Jadi nggak usah minum banyak-banyak, air itu akan masuk. Jadi minumnya dikit aja. Nah, karena di luar lebih tawar, maka urinnya banyak, jadi beser. Sebaliknya kalau ikan laut, nafas air, kalau dia keluar dari pakai insang, si air itu dia akan kekurangan banyak air yang sangat asin, maka pipisnya aja air. Jadi gitu ya. Jadi urinnya air lencer, sedangkan urinnya air laut, urinnya ikan air laut itu lebih dekat. Ya. Yang suka salah ada kamuflase, ada mimik, itu beda ya. Kalau kamuflase itu menyamarkan dengan lingkungan gitu. Bunglon warna menjadi something else gitu ya. Jadi terus tujuan untuk hidup kalau nggak sempet latihan soalnya nanti ya bisa sambil mandi. Jadi nanti latihan soalnya di sesi yang berikutnya aja setelah kalian mengerjakan sesi mandiri. Saya minta izin nggak sampai pukul 10 tepat ya, karena jam 10 tepat saya ada kelas. Jadi Pak Zamzam harus siap-siap dulu untuk kelasnya. Jadi paling nanti pakai sampai 9.50 aja ya. Jadi sesi 1 ini kita full materi aja. Nanti sesi 2 siang baru kita bahas soal ya. Oke. Nah, terakhir klasifikasi makhluk hidup. Nah, dalam prinsip klasifikasi makhluk hidup termasuk kelompok hewan, ya, yang membedakan satu bagian dengan bagian yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu adalah ciri khasnya ya. Sebentar. Nah, pada kelompok animalia, pada kelompok hewan ini
ada beberapa kelompok ya, ada vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Jadi secara umum dibagi apakah dia punya tulang belakang atau tidak punya tulang belakang kan? Yang tidak punya tulang belakang kelompoknya banyak, geng. Porifera, hewan berpori, ada Solenterata, hewan berongga, ada Platyhelminthes, cacing pipih, Nemathelminthes, cacing giling, Annelida, cacing gelang ya, cacing tanah, Moluska, hewan bertubuh lunak, Arthropoda, hewan yang kakinya beruas-ruas, Echinodermata, hewan berkulit duri gitu ya. Yang kita kenal kan biasanya vertebrata aja ya, Pisces, amfibi, reptil gitu ya, Aves, mamalia. Nah, ini jangan lupa nih yang porifera dan teman-temannya. Karena suka muncul juga kadang ya. Porifera itu hewan berpori ya. Bentuknya nggak kayak hewan, malah kayak tumbuhan gitu, udah mah dia diem aja gitu ya. Kenapa disebut hewan? Karena sel-selnya aktif mencari makanan gitu ya. Jadi dia bentuknya seperti saluran air. Nah, makanan akan disaring oleh sel-sel porifera. Gitu ya. Terus porifera juga reproduksinya kayak hewan, bikin sperma, bikin ovum gitu. Seperti hewan pada umumnya. SpongeBob ya porifera tuh. SpongeBob. Kalau Solenterata, hewan berongga. Hewan yang belum punya sistem peredaran darah, tapi mengedarkan makanannya dengan cara si saluran pencernaannya itu bercabang-cabang menjadi rongga gitu ya. Sehingga makanan itu dicerna di usus, di saluran pencernaan, dan diedarkan juga di situ. Ada 3 kelompok, Solenterata itu ada hidra, ada ubur-ubur, dan ada anemon laut ya. Rumahnya Nemo itu tuh ya, anemon laut, Finding Nemo. Platyhelminthes, cacing pipih. Kenapa disebut cacing pipih? Ya karena bentuknya pipih, ya gampang aja. Ya, cacing pipih, ada yang parasit hidup di tubuh hewan ya seperti cacing pita, nih hidup di usus manusia ya. Cacing hati hidup di hatinya sapi ya. Dan ada juga yang hidup bebas seperti planaria ini. Kamu bisa temukan di sungai-sungai yang airnya bersih, itu banyak planaria. Ya, jadi planaria, bahkan dikatakan kalau kamu menemukan planaria di suatu sungai gitu ya, airnya itu bisa diminum. Karena planaria ini hanya bisa hidup di tempat yang jernih gitu ya, yang bersih. Kalau ada senyawa kimia aja mereka mati gitu. Jadi planaria itu sebagai salah satu indikator kejernihan air ya. Nemathelminthes, cacing gilik, ini ada yang hidup parasit sebagian besar di tubuh manusia. Cacing parasit di tubuh manusia itu sebagian besar Nemathelminthes ya. Cacing kremi, cacing perut, cacing tambang, apalagi ya, cacing filaria ya yang bikin penyakit kaki gajah, itu semua Nemathelminthes. Padahal sebenarnya Nemathelminthes itu banyakannya sebenarnya lebih banyak yang hidup bebas gitu, yang tidak parasit. Cuman yang di manusia ini umumnya yang parasit gitu. Ya, Nemathelminthes atau cacing giling. Yang suka penyakit cacingannya di manusia itu cacing ini, Nemathelminthes ya. Jadi kurus gitu ya, kurang gizi. Annelida, cacing tanah ya, ataupun cacing yang apa namanya di tubuhnya itu ada pola melingkarnya ya. Jadi ada garis-garisnya nih, kelihatan tuh garis-garis. Ya, tuh garis-garis. Nih, ada garis-garisnya ya. Itu ciri khas Annelida ya. Ada yang hidup di darat, cacing tanah misalkan. Ada yang hidup di air, ya, cacing di laut. Ada juga yang menghisap darah ya. Lintah. Jadi lintah sama cacing tanah itu saudaraan. Moluska, hewan bertubuh lunak ya. Karena bertubuh lunak jadi dia punya cangkang gitu.
Ya, tapi ada juga sih yang nggak bercangkang, contohnya cephalopoda ya, gurita, cumi-cumi kan nggak bercangkang. Kenapa mereka nggak pakai cangkang, Pak? Karena mereka bisa bergerak dengan cepat gitu. Jadi bisa menghindari pemangsanya, musuhnya dengan cara bergerak cepat, punya tentakel. Tapi kalau kayak siput gitu kan, kerang, mereka kan nggak bisa bergerak cepat. Makanya mereka punya cangkang gitu untuk mempertahankan dirinya. Gitu ya. Jadi secara umum makanya moluska itu ciri umumnya bukan bercangkang sebenarnya, tapi bertubuh lunak gitu ya. Moluska itu artinya hewan bertubuh lunak. Arthropoda, hewan yang kakinya beruas-ruas. Kalau kamu lihat kakinya udang, kakinya laba-laba, kakinya serangga, itu ada ruas-ruasnya. Kakinya belakang itu ada ruas-ruasnya, ada part-partnya nih ya, capitnya, ada potongan-potongannya gitu. Itu ada part-partnya, itu namanya arthropoda. Ya, jadi serangga dengan udang itu saudaraan. Udang dengan laba-laba itu saudaraan ya, sama-sama arthropoda. Kalau ditanya apa persamaannya? Kakinya beruas-ruas. Arthropoda. Echinodermata kulitnya berduri ya. Ada si Patrick nih, Patrick. Terus ada landak laut, ya kan udah jelas di berduri ya. Ini telurnya enak loh ini kalau di Jepang nih dijadiin sushi ya telurnya. Bukan duri-durinya ya, telurnya. Ada bintang ular laut, Ophiura, ada lili laut. Ini walaupun namanya lili laut tapi bukan tumbuhan ya, ini hewan. Ini bisa bergerak sih ininya nih. Si tangan-tangannya ini. Juga teripang ya. Teripang walaupun tidak berduri gitu ya, tapi dianggapnya kulitnya itu memiliki duri gitu ya. Halus tapi nggak setajam si landak laut gitu ya. Dan vertebrata ya. Terdiri dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kalian bisa lihat di situ, yang paling membedakan itu biasanya ciri yang sering dibahas, satu pelindung tubuh, ya pelindung tubuh luar gitu ya. Kalau Pisces itu sisik basah atau sisik yang lembab itu Pisces. Karena yang bersisik kan nggak cuma Pisces ya, reptil juga bersisik, tapi sisiknya kering kalau reptil. Kalau kulit ada kulit yang basah, ada kulit yang tidak basah, atau kulit berambut dan kulit tidak berambut. Kalau kulitnya amfibi itu basah dan tidak berambut. Kalau mamalia kulitnya kering dan berambut, gitu ya. Pak paus gimana? Kan basah. Iya, tapi berambut. Paus itu berambut loh, Heng. Ya, jadi kalau tapi rambutnya itu hanya tumbuh saat bayi ya. Jadi kalau pengen lihat paus ada rambutnya pada saat dia baru brojol dari rahim induknya ya. Lama-kelamaan karena dia berenang gitu kan gesekan sama air rambutnya rontok gitu. Sedangkan aves bulu ya, hati-hati ya, bulu dan rambut itu beda ya. Bulu itu unggas ya. Bentuknya beda kan, rambut kamu sama bulu ayam kan beda bentuknya. Nah, itu. Terus cara bernafas atau alat pernafasan ya. Yang di darat semuanya pakai paru-paru, sedangkan yang di laut pakai di air pakai insang ya. Paus, lumba-lumba walaupun di air karena dia mamalia ya dia pakai paru-paru. Makanya dia sering muncul ke permukaan gitu ya. Penyu walaupun di laut ya dia tetap pakai paru-paru gitu ya. Seperti itu. Ruang di jantung tadi juga kan ya. Pisces 2, amfibi 3, reptil 4 tapi belum sempurna, sedangkan yang sudah sempurna itu aves dan mamalia. Suhu tubuh juga tadi kan, karena reptil ini belum sempurna, dia masih poikiloterum bersama amfibi dan Pisces, yang homoioterum mamalia dan aves. Gitu ya. Cara reproduksi, yang opipar dan opopipipar, yang bisa nggak jelas gitu ya, kadang bertelur, kadang beranak, itu si reptil ya. Itu reptil. Dan seterusnya. Oke, sampai di sini dulu untuk sesi ini. Materinya emang agak banyak ya kalau materi hewan. Jadi kita nggak sempat latihan soal di sesi ini. Nanti kita lanjut latihan soalnya di sesi 2 aja.
sambil nanti saya akan kirimkan soal-soal mandirinya ya. Oke, sementara itu dulu. Di sini ada siapa panitianya? Oh, ada Tarik ya. Ya, Tarik, saya selesai lebih awal dulu ya, karena jam 10 ada kelas. Jadi saya harus siap-siap. ya apa-apa. Nanti dikirim ke Pega ya, Pak? Itunya. Soalnya ya. Oke, siap. Makasih semuanya. Sampai ketemu siang nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, buat adik-adik yang belum absen, ada yang belum absen, silakan absen dulu ya. Baru boleh leave. Ada di kolom chat. Nanti sesi mandiri sampai jam 12, lalu jam 1 bisa masuk lagi. Oke, makasih.